Tiba-tiba dia mendengar suara lirih sekali dari balik pintu kamarnya. Suaranya seperti ini. Hihihihi. Detak jantung Fitri saat itu serasa berhenti, teman-teman. Belum selesai dia meyakinkan dirinya sendiri, ada suara lain yang membuatnya kaku, sekaku-kakunya. Duk, srek, duk, srek. Ada seperti sesuatu yang diseret. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Terima kasih kamu sudah klik lagi video ini. Apa yang bakal kamu lakukan kalau misalnya ternyata rumah yang kamu tinggali sekarang itu dihuni oleh sosok-sosok tak kasat mata? Apakah kamu akan tetap bakal tinggal di situ terus? Atau kamu lebih memilih pindah? Iya, kali ini aku bakal ceritain pengalaman horor dari salah seorang temanku yang bernama Fitri. Fitri ini banyak sekali mendapat gangguan ekstrim dari rumah yang dia tinggali selama masa-masa kuliahnya dulu. Nah, gak usah lama-lama, kamu segera cari aja tempat rebahan yang enak. Aku mulai ceritanya sekarang. Fitri ini asalnya dari sebuah kota kecil di Jawa Barat, teman-teman. Karena dia baru lulus SMA, dia itu harus pindah ke Bandung untuk kuliah di sana, di salah satu universitas ternama di Bandung. Nah, saat pindah ke Bandung, ternyata Fitri ini diantarkan oleh ayahnya, tidak pakai ibundanya gitu ya. Ayahnya mengantarkan ke rumah kontrakan yang bakal dihuni sama Fitri selama kuliah. Ya, minimal di tahun pertama. Di kontrakan itu Fitri ternyata nggak sendirian, teman-teman. Dia bakal tinggal dengan dua orang sepupunya yang juga kuliah di universitas yang sama dan juga di angkatan yang sama dengan Fitri. Nah, saudara-saudara sepupunya ini bernama Hani dan Dava. Mereka berdua lebih tua sedikit daripada Fitri. Fitri merupakan yang paling kecil ya dari mereka bertiga. Maklum, baru lulus SMA ya kan? Selama 2,5 jam perjalanan dari kotanya menuju Bandung, akhirnya Fitri dan ayahnya tiba di kota Bandung. Ini adalah pertama kalinya Fitri tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk sih sebenarnya dirasakan juga ya teman-teman. Ada takut iya, sedih iya, khawatir iya, pokoknya campur aduk lah. Ya maklum, karena memang Fitri ini nggak pernah tinggal jauh dari orang tuanya. Dah tuh ya, singkat cerita Fitri sampai di lokasi kontrakan. Fitri dan ayahnya langsung menyusuri sebuah gang kecil. FYI, memang lokasi kontrakannya itu ada di sebuah gang sempit dan harus berjalan sedikit jauh gitu, di dalam gang kecil gitulah ya. Begitu sampai di depan sebuah rumah yang memang sangat terpencil dan sempit banget, ayahnya mengucapkan salam sambil memasuki rumah yang pintunya memang terbuka. Tok tok tok. Assalamualaikum. Di situ mereka disambut oleh Hani dan Dava. Waalaikumsalam. Om dan Fitri udah nyampe. Mari Om, Fitri. Inilah kondisi rumahnya. Saat itu Fitri tersenyum. Dia hanya mengangguk-angguk dan dia berjalan melihat sekeliling rumah. Di sini coba aku kasih gambaran ya teman-teman. Rumah itu adalah rumah tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terawat. Saat itu Fitri memaklumi aja kan, harga kontrakannya juga murah banget. Ada harga, ada kualitas gitu kan, pikir Fitri. Nah, tangga menuju lantai 2 itu terbuat dari tangga kayu pegangannya. Itu juga kayaknya terlihat asal-asalan aja dibuatnya. Fitri mendekati tangga, lalu dia melihat ke atas. Di ujung tangga itu ada tembok. Sebelah kirinya ada pintu kecil menuju keluar dan di situ ada tempat jemuran, lalu ada juga tandon air. Di sebelah kanan ada ruangan tanpa pintu dan hanya bisa dimasuki kalau dengan cara sedikit membungkuk gitu. Ini kayaknya rumah kontrakan aneh banget gitu ya, kata Fitri dalam hati. Dan ternyata ruangan itu memang tepat berada di atas kamar tidurnya Fitri yang letaknya di antara tangga dan kamarnya Dava. Kalau kamar sepupunya Dava itu kamarnya paling dekat dengan pintu utama ya. Sedangkan kalau kamar sepupunya Hani itu lebih memilih kamar yang paling ujung, ada di dalam lagi, dekat tangga, tepat di seberang dapur. Nah, di situ juga ada akses menuju kamar mandi, teman-teman. Ada ruangan kosong juga nih yang cukup lebar di depan kamarnya Fitri. Ruangan inilah nantinya yang akan dijadikan mereka untuk tempat santai, nonton TV, jadi tinggal digelarin karpet gitu aja. Nah, sambil menata barang-barangnya gitu kan, Fitri melihat ke dinding-dinding kamarnya. Kayak gini ya.
Ternyata ada noda-noda lembab, warnanya coklat, dan sebagian dindingnya pun sudah terkelupas. Pantas aja dingin karena memang lembab, pikir Fitri. Tapi overall sebenarnya tempat ini lumayan nyaman kok ya. Singkat cerita, 1 bulan menempati rumah itu, Fitri tuh nggak merasakan ada yang aneh teman-teman. Atau mungkin sebenarnya Fitri denial ya, mengabaikan aja karena dia sibuk pada urusan ospek dan juga persiapan-persiapan kuliah yang lain. FYI, Fitri ini bukan sosok yang indigo teman-teman, dia tumpul-tumpul banget. Tapi dia terkadang memang bisa merasakan keberadaan makhluk-makhluk astral di sekitarnya. Sampai pada suatu hari, ya, saat itu kegiatan perkuliahan Fitri memang sudah aktif teman-teman. Dia pulang ke kontrakannya sekitar jam 7 malam dan karena mungkin capek banget ya, akhirnya Fitri langsung tidur. Setelah lama tertidur, Fitri ini terbangun dengan keadaan di sekelilingnya gelap banget. Meskipun Fitri ini terbiasa tidur dengan lampu yang gelap, tapi kok saat itu bener-bener gelap total. Kayak Fitri itu harus mengernyit-ngernyitkan mata untuk bisa terbiasa dalam gelap gitu loh. Nah, setelah nyawanya kumpul karena memang dia baru bangun kan, Fitri baru sadar kalau ternyata kegelapan ini itu karena lampu ruangan di depan kamarnya mati. Padahal biasanya kalau malam, lampu itu memang sengaja dinyalakan sepanjang malam gitu ya. Dan cahayanya itu bisa masuk ke sela-sela pintu kamar, jadi masih ada remang-remang. Saat itu Fitri mencoba untuk meraba-raba mencari handphonenya. Ternyata memang ada telepon dan SMS yang masuk selama dia tidur. Dari kedua sepupunya, yaitu Hani dan Dava. Mereka mengabarkan kalau malam itu mereka nggak bisa pulang karena mengerjakan tugas kelompok di kos-kosan temannya. Jadi istilahnya nginep di sana. Yang berarti Fitri sendirian dong di kontrakan itu. Saat Fitri melihat jam, ternyata waktu itu sudah jam 2 malam atau jam 2 dini hari. Dia memang sedikit merinding ya, dan lalu dia berusaha untuk tidur lagi. Tapi kantuknya udah hilang aja teman-teman, gak tahu kenapa. Jadi akhirnya Fitri memaksakan untuk menutup mata, merem, dan pikirannya kok justru melayang ke sana kemari. Seketika itu dia baru ingat dong, bukannya pada saat dia pulang dari kuliah tadi, pas dia buka pintu gitu kan, dia kan langsung menyalakan lampu ruang depan. Iya, Fitri ingat banget gitu loh, kalau dia itu begitu masuk rumah dia langsung nyalain lampu, terus baru dia masuk kamar, ganti baju terus tidur. Dia tuh nggak memadamkan lampu itu, bahkan lampu itu kan memang selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya penerangan di malam hari gitu kan. Pokoknya sepanjang hari nyala terus. Lalu kenapa ya kok sekarang tiba-tiba padam? Fitri hanya bisa berusaha untuk tenang dan coba lagi memastikan ingatannya. Diingat-ingat lagi lah sama dia, apa benar begitu? Lalu dia bangun tuh dari kasur. Rencananya dia itu mau menyalakan lampu kamarnya. Tiba-tiba dia mendengar suara lirih sekali dari balik pintu kamarnya. Detak jantung Fitri saat itu serasa berhenti teman-teman. Seketika dia nggak jadi bangun, dia hanya duduk di atas tempat tidurnya sambil memegang erat selimut. Tapi ya dalam posisi waspada kan, antara ragu dan yakin mendengar suara tawa atau enggak sih. Dia berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri kalau dia salah dengar. Enggak deh kayaknya. Dia terus berusaha fokus, tapi yang didengar hanyalah hening, nggak ada apa-apa. Pelan-pelan Fitri kembali ke posisi tidurnya. Hati-hati sekali, kayak dia tuh nggak pengen membangunkan sesuatu yang nggak tahu apa gitu loh teman-teman. Paham kan di sini maksudnya? Tiba-tiba dia mendengar ada suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya. Ini otak Fitri nih langsung aja merespon kalau itu tikus, itu bukan orang, itu adalah tikus. Ya, berharap mudah-mudahan tikus gitu ya. Belum selesai dia meyakinkan dirinya sendiri, ada suara lain yang membuatnya kaku, sekaku-kakunya. Srek, srek. Ada seperti sesuatu yang diseret. Ini kayak suara orang yang berjalan pincang dengan satu kaki gitu ya, dan kakinya diseret gitu loh. Orang itu kayak berkeliling di ruangan di depan kamarnya Fitri. Ya, sesekali memang dia ini mendekat ke kamarnya Fitri, lalu menuju ke arah kamarnya Dava, dan orang itu berputar lagi. Tiba-tiba secara mengejutkan, Fitri mendengar lagi suara tawa lirih. Kali ini teman-teman, Fitri yakin banget kalau dia tidak salah dengar dengan apa yang memang sudah didengarnya tadi. Dia lalu menutup seluruh tubuhnya dengan selimut kan, sembari memejamkan mata dengan erat. Pokoknya merem aja deh, nggak tahu bagaimana dan harus gimana. Saat itu Fitri berusaha membaca ayat apapun yang dia ingat. Tapi anehnya
tidak ada satupun ayat yang bisa diselesaikannya. Kayak tercekat gitu loh di tengah-tengah tenggorokannya. Lalu dalam pikirannya dia ngide nih, gimana kalau misalnya lampu kamar ini aku nyalain aja gitu ya. Kalau terang kan dia berharap dia akan bisa lebih tenang. Tapi ternyata di sisi lain rasa takutnya Fitri ini udah bener-bener menguasai dia. Dia khawatir aja kalau pas pada saat lampunya nyala, justru dia akan melihat sosok-sosok yang sedang mengganggunya itu lebih jelas. Gak tahu berapa lama Fitri diam dalam posisi yang sama. Jadi dia diam, nge-freeze, tidak bergerak. Dan suara-suara di depan pintu kamarnya itu tidak kunjung pergi. Dia juga gak berani membuka selimut. Takut aja kalau pas dia buka selimut, tiba-tiba ada muncul sosok di depan mukanya. Kan gak lucu juga. Mungkin karena memang Fitri ini udah capek gitu ya, tegang dalam beberapa waktu. Ada sekitar setengah jam sampai 1 jam lah. Akhirnya Fitri tertidur dengan sendirinya teman-teman. Nah, saat terbangun, dia mendengar adzan subuh. Adzan subuh sudah berkumandang, suara-suara aneh itu sudah mulai hilang. Meskipun sedikit lega karena memang dia juga mendengar ada suara-suara orang di gang yang mereka ini beramai-ramai berjalan menuju masjid untuk sholat subuh. Tapi rasa takutnya masih ada nih teman-teman. Ya, itu adalah momen pertama Fitri berkenalan ya dengan penghuni kontrakan. Walaupun ya tidak bertatap muka langsung, tapi perkenalan itu sangat membekas di hatinya Fitri sampai sekarang. Dia tidak akan menceritakan kejadian ini kepada sepupu-sepupunya. Kenapa begitu? Ya bukan apa-apa. Fitri sendiri sebenarnya sampai sekarang masih takut untuk menceritakan ulang saat dia masih tinggal di rumah kontrakan itu. Dan mereka itu kan ngontrak selama 1 tahun ternyata di awal-awal kuliah kan. Artinya mereka harus bertahan selama 11 bulan ke depan. Setelah kejadian itu, Fitri hanya merasakan beberapa gangguan-gangguan kecil yang menimpanya. Ya seperti barang tiba-tiba berpindah sendiri, tiba-tiba muncul sendiri, selimutnya ditarik pas dia tidur, atau melihat sekelebat bayangan yang melintas. Jadi ya mau gak mau, dalam 11 bulan Fitri terpaksa bertahan di kontrakan itu. Karena gak mungkin dia pindah lagi, mengingat biaya di sana juga cukup besar. Ya teman-teman, sebuah pengalaman horor yang gak akan pernah dilupakan sama Fitri sampai kapanpun. Dan konon nih usut punya usut, rumah kontrakan yang dia tinggali bersama sepupu-sepupunya itu ternyata dulunya pernah dijadikan tempat pembuangan korban. Bahkan sebenarnya menurut informasi dari tetangga sekitar ya, katanya Fitri, rumah itu tuh udah bertahun-tahun kosong loh. Selain karena memang lokasinya yang kurang strategis ya kan, lokasinya ada di dalam gang kecil dan nyempil banget. Ternyata beberapa tahun yang lalu pemilik rumah itu ditemukan melakukan bundir bersama anak dan suaminya karena faktor ekonomi katanya. Oke teman-teman, segitu dulu ceritaku kali ini. Untuk dukung channel ini dengan like, subscribe, klik loncengnya. Aku udah gak sabar loh ketemu kalian lagi di cerita-cerita seru yang lainnya. Wassalamualaikum, bye-bye.